Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Farhan dengan NIM 22650019, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya mau menjelaskan rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Langsung saja. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari perkembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personel, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Lanjut, perangkat lunak software. Yang pertama, perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Lanjut, perkembangan rekayasa perangkat lunak. Pada tahun 1940-an, komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program langsung. Dan pada 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama compiler. 1960-an, generasi kedua compiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Perkembangan perangkat lunak pesanan terhadap software engineering mulai digunakan. 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak mini komputer komersial. Dan 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Agile Process dan Extreme Program, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan dan penggunaan internet. Dan pada tahun 2000-an, platform interpreter modern atau JavaNet, PHP, dan lain-lain. Lanjut kita ke tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada tiga, yaitu yang pertama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Lanjut, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Perubahan rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya peran pemeliharaan. Lanjut, sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak.
Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Lanjut kita ke tipe-tipe software. Yang pertama ada sistem software. Sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Kedua ada application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan aplikasi software di kebutuhan tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan, atau manajemen point of sale transaction processing real-time manufacturing process control. Terakhir ada engineering and scan-based software, software yang dirisikan dengan algoritma numerik. Aplikasi berkisar dari astronologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak ditemukan dalam bidang engineering dan scans. Contoh CAD atau computer aided design. Lanjut, embedded software. Software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM read-only memory digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk automobil, kontrol bahan bakar, dashboard, dan sistem rem. Lanjut, produk lain software. Software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. X inventory control product, word processing, spreadsheet, multimedia manajemen database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Web application atau web apps, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks, grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi, dan kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Lanjut, artificial intelligence software. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge based system. Bidang aplikasi ini dari software AI adalah pengenalan citra dan suara atau image dan voice pattern, Notion, pembuktian teorema neural network, dan game. Oke, sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.